Shalom teman-teman, pada malam hari ini kita akan beribadah kembali. Walaupun saat ini kita masih beribadah secara online, biarlah itu tidak mengurangi semangat kita untuk tetap beribadah. Kita mau masuk ibadah kita angkat Mars ketiga ini. Kita masuk dalam saat teduh. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Amin. Kita mau angkat pujian, kita bernyanyi Bapa Engkau sungguh baik.
menuju padamu Tuhan. Berkati kami Tuhan, agar kami dapat beribadah dengan baik Tuhan. Dan juga Tuhan, untuk firman Tuhan yang akan kami dengarkan nanti, biarlah dapat menjadi pedoman untuk kehidupan kami. Kau yang berkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Pendeta Dewi Huta Barat. Kita mau angkat lagu pujian berkat kemurahan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini kami boleh khususnya ke P3MI akan beribadah dan mereka mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau menolong kami Tuhan untuk memahaminya, khususnya anak-anak-Mu P3MI, supaya mereka mengerti isi hati Tuhan lewat pembacaan dan perenungan firman ini. Kami mohon Tuhan menenangkan hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mengerti firman ini. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita, saudara-saudara kasih Tuhan, tertulis di dalam kitab Galatia pasal
yang ke-6 ayat ke-4 sampai yang ke-7, demikian firman Tuhan. Baiklah, tiap-tiap orang memuji pekerjaannya sendiri, maka ia beroleh berbagai melihat keadaannya sendiri, bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, tema kita pada malam hari ini tabur tuai. Memang benar, apa yang kita perbuat itu yang akan kita tuai. Kalau kita berbuat baik seperti yang dikehendaki oleh Tuhan atau sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan menuai pujian dari Tuhan atau sesama manusia. Jadi biasanya memang ini sudah jadi umum, kalau kita senantiasa berbuat baik, pasti bukan hanya Tuhan saja yang akan memuji kita, tapi manusia juga akan memuji kita, karena mereka senang ketika kita berbuat baik kepada mereka. Ketika kita memberikan sesuatu kepada mereka, pasti mereka akan senang terhadap kita. Demikian juga sebaliknya, kalau kita melakukan apa yang bertentangan dengan kehendak Tuhan atau tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan mendapat kutuk atau hukuman dari sesama manusia. Itulah yang disebut dengan hukum tabur tuai. Jadi ketika kita juga tidak melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan, atau kita melakukan pencurian, atau kita melakukan perampokan, saya percaya pasti kutuk, demikian juga hukuman akan terjadi dari tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, itu pasti akan kita tuai. Ini yang perlu kita sadari. Tapi yang menjadi catatan bagi kita, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, perbuatan baik tidaklah bisa menyelamatkan kita. Yang bisa menyelamatkan kita hanya Yesus, yang karena Dia adalah sudah mengampuni dosa-dosa kita yang percaya kepadanya. Karena kita diampunilah, maka kita bisa layak di hadapan Tuhan. Jadi sebagai orang Kristen kita patut bersyukur. Begitu besarnya, begitu banyaknya dosa kita, tapi kita diampuni oleh Tuhan. Ini menjadi satu ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik kepada kita. Sekalipun kita melakukan banyak sekali dosa, tapi Tuhan sudah mengampuni kita. Ini yang menjadi kita syukuri. Sehingga ketika kita nanti menghadap Tuhan, ketika kita sudah diampuni, saya percaya ketika itu juga kita akan menjadi layak di hadapan Tuhan. Jadi sebagai orang yang percaya kepada Yesus, berbuat baik itu adalah suatu respon kita kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah berbuat baik lebih dahulu kepada kita. Jadi perbuatan baik yang kita lakukan adalah sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jadi memang ketika kita melakukan hal-hal yang baik terhadap sesama manusia dan di hadapan kepada Tuhan, itu semuanya karena Tuhan sudah terlebih dahulu berbuat baik kepada kita. Dan ini adalah sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, kalau ini sebagai ungkapan syukur, hal itu yang kita lakukan, maka ketika kita sesudah berbuat baik, kita tidak akan mengharapkan imbalan dari orang lain. Tapi Tuhan akan memberkati segala perkataan, perbuatan yang kita lakukan. Kalau kita sudah berbuat baik, orang yang mau merespon baik atau tidak baik, biarlah Tuhan yang menilainya. Jadi tidak perlu kita kecewa kalau respon orang tidak baik kepada kita. Jadi sudah pasti ketika kita berbuat baik, ada yang senang, ada yang tidak senang, tapi kita tidak perlu terganggu oleh itu. Karena kita memang berbuat baik itu adalah dari dorongan kasih kita kepada orang itu. Jadi kita tidak perlu kecewa ketika orang lain meresponnya secara tidak baik. Tapi biar kita teruskan apa yang sudah baik dilakukan Tuhan kepada kita, dan kita merespon
yang baik ini untuk kita lakukan kepada orang lain. Mari kita memandang kepada Yesus. Yesus menjadi teladan bagi kita dalam hal berbuat baik. Kalau kita baca di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita lihat di dalam kenyataan, Yesus yang berniat untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan, tapi respon orang Yahudi pada waktu itu bukannya menyambut dengan baik, malah memusuhi, bahkan menyalibkan Tuhan Yesus. Tapi ada hal yang luar biasa yang dilakukan Yesus kepada orang Yahudi yang membenci dan menyalibkan dia. Yesus mengampuni mereka, katanya, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Itu tertulis di dalam Lukas pasal 23 ayat 34. Jadi sikap seperti Yesus inilah yang diharapkan Tuhan Yesus dari murid-muridnya. Ketika kita berbuat baik, kita tidak perlu mengharap pujian dari manusia, tapi kita mengharap pujian dari Allah. Kita lihat Yesus yang dipuji Allah Bapa karena ia taat sampai mati di kayu salib. Maka Bapa mengaruniakan nama di atas segala nama kepadanya. Jadi memang harus kita teladani. Yesus adalah Tuhan yang sudah menjadi teladan contoh bagi kita. Ketika kita berbuat baik, ketika orang meresponnya tidak baik, mari kita mengampuni mereka seperti yang sudah dipraktekkan Yesus. Inilah yang diharapkan Yesus dari murid-muridnya. Kita harus menjadi pengampun ketika kita sudah melakukan hal-hal yang baik yang sudah dilakukan, yang kita sudah lakukan dalam hidup kita. Kita ingat Yesus yang sangat memuji orang Samaria yang baik hati. Dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37 dikatakan, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia disambung, dirampok dan dipukuli, lalu meninggalkannya setengah mati di pinggir jalan. Lalu lewatlah seorang imam dan dia melewatinya dan tidak menolongnya. Demikian juga lewatlah seorang Lewi, ia melewatinya dan tidak menolongnya. Lalu lewatlah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Ketika ia melihat tergeraklah hatinya oleh belas kasihan dan menolongnya, ia membalut lukanya dan menaikkannya ke keledainya ke tempat penginapan dan merawatnya. Dan ia memberi biaya penginapannya. Yesus sangat memuji orang Samaria yang baik hati itu. Demikianlah sikap yang baik yang diharapkan Yesus dari kita murid-muridnya. Ketika kita berbuat baik, biarlah Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Biarlah Tuhan yang memuji kita dari tempat yang tersembunyi. Tidak perlu kita mengumbar apa yang kita lakukan yang baik dalam hidup kita. Tidak perlu kita untuk menyiarkan apa yang baik yang kita lakukan dalam hidup kita. Tapi biarkanlah Tuhan yang menilainya dan memberkati apa yang kita lakukan. Supaya apa? Supaya itu berkenan di hadapan Tuhan. Selain dipuji Tuhan, ketika kita setia melakukan hal-hal yang baik yang sesuai dengan firman Tuhan, apalagi yang menjadi berkat yang disiapkan Tuhan kita bagi kita yang melakukan hal-hal yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita baca Ulangan 28 ayat 1 sampai 6. Dikatakan di dalam kitab Ulangan ini, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu di tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Jadi segala usaha kita akan diberkati Tuhan jika kita setia melakukan firman Tuhan dan
atau melakukan kehendak Tuhan. Jadi memang inilah yang menjadi kita lihat buah ketika kita melakukan apa yang difirmankan Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pasti buahnya adalah berkat. Oleh karena itu, ada juga sebaliknya. Dikatakan di dalam firman ini, orang yang tidak melakukan firman Tuhan atau hal-hal yang berkenan dengan kehendak Tuhan, maka kutuklah yang menanti mereka. Baca Ulangan 28 ayat 17 sampai 19 dikatakan, terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang, terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu, terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Terkutuklah engkau pada waktu masuk dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. Jadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan akan diberkati, dan orang-orang yang tidak melakukan firman Tuhan akan dikutuk. Itulah yang tertulis dalam kitab Ulangan 28 ini. Jadi analoginya, ketika kita menabur hal-hal yang baik yang sesuai dengan firman Tuhan, berkatlah yang akan menantikan kita. Dan sebaliknya, kalau kita menabur sikap yang bertentangan dengan firman Tuhan atau kehendak Tuhan, maka kutuklah yang akan kita tuai. Mari sebagai murid-murid Yesus, taburlah dalam hidupmu hal-hal yang berkenan dengan firman Tuhan, agar kita menuai berkat yang sesuai dengan apa yang sudah disiapkan oleh Tuhan bagi kita, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Nikmatilah berkat-berkat Tuhan ketika kita melakukan apa yang difirmankan Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, pasti kita berharap supaya berkat yang terjadi dalam hidup kita. Nah, kalau kita mau supaya berkat yang terjadi dalam hidup kita setiap saat, mari kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, bukan melakukan apa yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Karena memang dalam hidup kita ada yang disebut dengan hukum tabur tuai. Ketika kita menabur apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, saya percaya pasti berkat Tuhanlah yang akan kita tuai. Demikian juga ketika kita melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan akan senang. Maka Tuhan akan memberkati segala usaha dan pekerjaan kita. Akibat dari yang kita lakukan ini pasti terjadi. Nah, oleh karena itu, jangan lakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, karena ini akan mendatangkan murka Tuhan. Tapi lakukanlah apa yang difirmankan Tuhan dalam hidupmu. Percayalah, cita-citamu, masa depanmu akan diberkati seperti yang dikatakan dalam firman ini. Ketika kita setia melakukan firman Tuhan, maka dikatakan Tuhan akan memberkati engkau dimanapun berada, baik di kota maupun di desa. Dimanapun kita berada, di kota kita bekerja, di desa kita bekerja, saya percaya Tuhan menyertai kita seperti janjinya. Nah, oleh karena itu Tuhan pasti memberkati kita. Jadi karena memang ada hukum tabur tuai, oleh karena itu mari kita sebagai anak-anak Tuhan terus melakukan hal-hal yang berkenan dengan kehendak Tuhan dan menjauhi hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena memang Tuhan adalah Allah yang adil, yang akan melihat segala apa yang kita lakukan dan akan memberkati segala apa yang kita lakukan dan akan menghukum orang-orang yang tidak setia untuk melakukan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid Yesus, mari kita melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan dalam hidup kita agar kita diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang berkenan, yang mengasihi kami, terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Biarlah Engkau menolong kami untuk melakukan firman-Mu sehingga kami Tuhan diberkati Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Kita mau bernyanyi Ku Berbahagia yang Teguh. Yesus milikku,
Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang tinggal dalam hati kamu, yang memelihara kamu, memberkati imanmu, memberkati pekerjaanmu, memberkati studimu dan masa depanmu, mulai daripada saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.